Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Rosyadi. Saya dari jurusan Akidah Filsafat Islam dan kelas 1A. Di sini saya akan mereview materi, yaitu materi mata kuliah Bahasa Indonesia yang materi terakhir, yaitu retorika teori. Di sini saya akan mengambil penjelasan dari retorika ini dari buku Retorika Aristoteles. Nah, mungkin nanti juga karena ini berhubungan ya dengan materi yang ada di mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu retorika. Juga di jurusan saya itu emang berkaitan dengan hubungan filsafat dengan Indonesia ini. Jadi saya mengambil retorika ini. Nah, saya di sini akan mereview materi di mata kuliahan Bahasa Indonesia, yaitu tentang retorika. Nah, karena retorika itu ada berhubungannya dengan jurusan saya, yaitu filsafat, maka dari itu saya mengambil kutipan-kutipan juga atau sambil mereview juga buku tentang retorika Aristoteles. Nah, yang dimana Aristoteles ini adalah salah satu filsuf besar juga dari zaman Yunani, yaitu kalau nggak salah itu tahun 400 atau 385 ke belakang lah sebelum Masehi. Nah, saya juga akan mengaitkan buku tentang retorika Aristoteles ini dengan materi retorika yang ada di mata kuliahan Bahasa Indonesia. Nah, kenapa retorika itu ada hubungan dengan Aristoteles? Karena Aristoteles itu mempunyai teori atau metode kefilsafatan itu tentang dialektika, yang dimana dialektika itu kita berdialog, cara kita berdialog itu kayak gimana gitu. Maka dari itu cara kita berdialog tuh harus menggunakan cara retorika juga untuk menggunakan bahasa-bahasa yang baku dan bahasa yang bagus dan baik dan benar tuh. Nah, apakah kita tuh harus gitu ya mempelajari retorika untuk kita berbahasa sehari-hari? Enggak, sebenarnya kalau untuk berbahasa sehari-hari kita ya, karena kebanyakan di sini juga bahasa Sunda ya, kadang tidak dipakai gitu ya cara retorika ini, metode retorika ini. Tapi kalau di dunia perkuliahan di kampus tuh kadang kita suka ada orasi atau kita presentasi atau kita berbicara di depan umum, itu perlu mempelajari tentang retorika. Karena di sini tuh dijelaskan bahwasanya berbahasa di depan orang lain itu, kalau kita berbahasanya dengan semena-mena kita asal-asalan gitu ya, itu mungkin kepada orang lain itu mendengarnya juga apa sih ini tuh kurang jelas atau gimana gitu ya. Nah, maka dari itu penting juga ya, karena retorika ini itu melatih juga kemampuan kita untuk memilih atau menggunakan bahasa guna untuk melakukan persuasi. Nah, di dalam orasi itu kadang ya kebanyakan mahasiswa kan sering orasi ya. Nah, kadang ada bahasa-bahasa yang tidak baku atau bahasa-bahasa yang tidak harus digunakan tapi digunakan. Ada bahasa-bahasa yang sering disampaikan tapi bahasanya kurang benar gitu. Nah, di dalam buku Retorika Aristoteles ini ada salah satu cara atau strategi yang ampuh nih, strategi yang jitu nih, strategi yang bagus untuk digunakan dengan digunakan berbahasa atau dipakai dengan orasi. Itu ada satu cara ini, yaitu dengan cara teknik deliberatif. Nah, yang dimana teknik deliberatif ini memfokuskan penggunaan bahasa kita pada apa yang akan terjadi di masa depan. Nah, sebagai apa yang akan terjadi di masa depannya sebagai akibat apa yang dilakukan saat ini. Nah, teknik ini sering dipakai oleh para politis ya, para politis untuk persuasi tentang kebijakan, apakah
kebijakan itu benar atau tidak. Nanti itu bakal ada beradu argumen antara si politisi dengan pemerintahan apalah gitu ya, untuk menunjukkan suatu kebijakan, kebijakan ini tidak sah nih, atau kebijakan ini kurang pas nih dengan keadaan kita kali ini. Nah gitu itu. Nah, ada juga kadang juga dipakai ya, seorang motivator ya, para motivator juga. Nah bisa nih, kita pasti ingat lah dengan pasti ingat kita dengan pidato Soekarno pada zaman dulu, yaitu pidatonya kayak gini: beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Sumeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Nah ini salah satu motivator juga ini, yang dengan menggunakan cara deliberatif. Terus tetapi di dalam teknik orasi deliberatif ini, untuk menyampaikan teknik retorika deliberatif itu dengan baik tuh ada cara-caranya gitu, tapi nggak asal-asalan juga. Nah, di dalam buku retorika Aristoteles ini dijelaskan ada 3 cara, atau ada 3 senjata utama nih yang harus kita perhatikan, yang harus kita pakai. Yang pertama ada ethos, yang kedua logos, yang ketiga pathos. Ethos itu apa? Nah, ethos itu adalah cara kita meyakinkan audiens dengan kredibilitas kita. Terus yang kedua ada logika dan akal sehatnya. Logika ini logos ini menjelaskan tentang logika dan akal sehat, bagaimana kita menjelaskan atau mempresentasikan atau orasi kita dengan bahasa yang kita gunakan, apakah dia itu mengerti atau dia itu sampai paham atau gimana. Nah, dengan logos ini kita harus bisa melakukan dialektika atau orasi dengan dengan memakai akal sehat kita, agar penyampaian kita itu masuk akal gitu, tidak asal-asalan juga. Nah, yang ketiga ada pathos. Pathos ini adalah penggunaan bahasa untuk menyentuh emosi, pandangan audiens atau pandangan orang lain lah, atau pandangan lawan bicara kita. Di sini saya akan kasih satu video ya sebagai contoh dari pathos ya. Dulu itu kan di Indonesia pernah kedatangan Presiden Amerika ya, Presiden Obama. Nah, ini video, coba dengarkan. Pulang kampung nih. Indonesia bagian dari diri saya. I still remember the call of the vendors. Sate. I remember that. Bakso. Enak ya. Nah, dari contoh video ini bahwasanya Obama menggunakan bahasa atau menggunakan pidatonya itu untuk menarik emosional para pendengar, yang dimana para pendengar itu menjadi asik dan menjadi nostalgia gitu ya dengan Obama dulu itu pernah di Indonesia. Nah, mungkin itu adalah salah ketiga dari senjata utama untuk menggunakan retorika deliberatif. Tapi kita juga harus bisa menggunakan retorika deliberatif ini, karena terkadang orang menggunakan retorika deliberatif ini dengan cara-cara yang tidak baik. Dia menggunakan bahasa-bahasa untuk menyuruh orang lain menggunakan emosionalnya untuk perlu kita ketahui bahwasanya retorika deliberatif ini bisa digunakan dengan baik dan dengan orang-orang yang baik, juga bisa digunakan oleh orang-orang jahat, yang dimana kita ketahui kadang berbicara untuk menyentuh si pendengar itu dengan emosional, kadang suka langsung terpengaruh, karena
ya namanya juga emosional, kadang bisa digunakan dengan hal yang tidak baik. Nah, di situ kita harus menggunakan retorika deliberatif ini dengan cara yang baik. Kalau kita menggunakan dengan cara yang buruk, kadang bakalan ada masalah-masalah ya gitu, karena mengadu bahasa tentang retorika deliberatif ini, pengaduan atau bisa juga terjadinya peperangan, bisa juga terjadi perselisihan karena kita salah menggunakan bahasa atau teknik retorika deliberatif ini. Nah, kesimpulannya ya, retorika ini menjelaskan bagaimana kita berbicara atau berbahasa, atau juga bisa disebut dengan seni berbicara atau berbahasa, untuk menggunakan bahasa-bahasa yang baik dan masuk akal tentunya. Nah, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Yang mohon maaf apabila banyak kekurangannya, ya saya juga masih belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.